Halo teman-teman, kita itu hidup di era digital teman-teman. Nah, semua hampir ya aktivitas atau komunikasi yang kita lakukan itu pasti melalui internet. Kita mendapatkan informasi dari Instagram, kita mendapatkan informasi TikTok, YouTube, Facebook, hingga berbagai portal berita online. Nah, perkembangan teknologi ini teman-teman membawa banyak sekali dampak manfaatnya. Nah, dari informasi yang dapat diperoleh dengan cepat, akses komunikasi yang mudah, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya kepada publik. Namun, di balik semua kemudahan itu teman-teman, pastinya muncul berbagai persoalan baru. Nah, kita sering menemukan dalam berita tuh hoax gitu, ujaran kebencian, penyebaran informasi yang belum tentu itu benar, hingga pelanggaran privasi di media sosial teman-teman. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi harus diimbangi dengan etika komunikasi yang baik. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan membahas bagaimana sih etika komunikasi diterapkan di era konvergensi yang media serta pentingnya literasi media digital bagi masyarakat. Konvergensi media merupakan proses menyatunya berbagai bentuk media komunikasi ke dalam satu platform digital. Nah, jika dahulu masyarakat memperoleh informasi melalui surat kabar, radio, atau televisi secara terpisah, kini semuanya dapat diakses melalui smartphone. Nah, perubahan ini membuat masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi. Nah, setiap individu dapat menjadi pembuat sekaligus penyebar informasi melalui media sosial. Nah, keadaan ini menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat dapat memberikan komentar, membuat konten, hingga mempengaruhi opini publik. Namun, karena setiap orang dapat menyebarkan informasi, maka perlu tanggung jawab dalam menggunakan media agar informasi yang beredar tetap akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya pernah gak sih kalian lihat orang berantem di kolom komentar cuma gara-gara beda pendapat? Atau mungkin pernah menerima pesan yang ternyata isinya tuh hoax, tapi sudah terlanjur dibagikan ke banyak orang? Nah, hal seperti itu sebenarnya berkaitan dengan etika komunikasi di era digital. Di zaman sekarang, semua orang bisa berbicara, berkomentar, bahkan menyebarkan informasi hanya lewat satu klik. Tapi sayangnya, tidak semua orang menggunakan kebebasan tersebut dengan bijak. Kalau kita bicara tentang etika komunikasi digital, sebenarnya ini adalah aturan atau nilai yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain melalui media digital seperti media sosial, aplikasi chat, forum online, maupun platform lainnya. Masalahnya, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering tidak diimbangi dengan kesadaran etika dari para penggunanya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu adalah penyebaran hoax atau informasi palsu. Banyak orang langsung membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, informasi yang salah bisa membuat masyarakat panik, menimbulkan konflik, bahkan merusak reputasi seseorang. Selain hoax, ada juga masalah ujaran kebencian atau hate speech. Karena aman di balik layar, bukan berarti nih orang lebih mudah menghina, merendahkan, atau menyerang orang lain melalui komentar dan unggahan. Padahal, meskipun dilakukan secara online, dampaknya tetap nyata dan bisa menyakiti perasaan, bahkan kesehatan mental seseorang. Permasalahan berikutnya yaitu cyberbullying atau perundungan digital. Saat ini banyak kasus seperti seseorang menjadi sasaran ejekan, hinaan, ataupun pelecehan di media sosial. Yang sering dianggap bercanda, ternyata bisa meninggalkan trauma yang mendalam bagi korbannya. Kemudian, ada juga masalah privasi dan keamanan data pribadi. Banyak pengguna internet yang tanpa sadar membagikan informasi secara pribadi berlebihan seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data penting lainnya. Padahal, data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, ada juga masalah privasi dan keamanan data pribadi. Banyak pengguna internet yang tanpa sadar membagikan informasi pribadi secara berlebihan seperti alamat rumah, data penting lainnya. Padahal, data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak kalah penting, ada fenomena yang disebut dengan cancel culture, yaitu ketika seseorang langsung dihakimi secara massal di internet karena melakukan kesalahan atau dianggap memiliki pendapat yang berbeda. Seringkali, orang lebih cepat menghakimi daripada mencari fakta yang sebenarnya.
Lalu, bagaimana sih cara menghadapi masalah etika komunikasi di era digital? Nah, yang pertama, kalian selalu berpikir sebelum memposting sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini benar, apakah komentar ini bermanfaat, dan apakah ini bisa menyakiti hati orang lain ataupun tidak. Yang kedua, biasakan selalu melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, gunakanlah bahasa yang sopan dan menghargai perbedaan pendapat. Dan ingat, tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama dengan kita. Yang keempat nih, jaga privasi diri dan orang lain. Jangan sembarangan menyebarkan data tanpa izin. Dan yang terakhir, jadilah pengguna media digital yang bertanggung jawab karena jejak digital yang kita tinggalkan hari ini bisa berdampak pada masa depan kita. Untuk mengatasi berbagai permasalahan komunikasi digital, itu diperlukan kemampuan literasi media. Nah, literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi secara kritis. Masyarakat yang memiliki literasi media yang baik itu tidak akan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Adapun beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan, seperti memeriksa sumber berita, membandingkan informasi dari beberapa media, serta tidak langsung membagikan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Nah, di sini kesimpulannya adalah dengan literasi media yang baik, masyarakat dapat menjadi pengguna media yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah merubah cara masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Meskipun memberikan banyak manfaat, media digital juga memberikan berbagai tantangan seperti berita hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan informasi. Nah, karena itu, etika komunikasi itu dan literasi media menjadi dua hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, sebagai pengguna media, pastinya kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara benar, menghargai orang lain, dan menggunakan media sosial secara bijak. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih sehat dan lebih aman, dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih.